Kalau dipikir-pikir, kalau ditengok-tengok, kasihan juga Presiden Prabowo ini kan. Udah dia memberi hormat kepada masyarakat, malah masyarakatnya nggak ada, entah kemana. Ibu Susana guys, pengupas bawang paling mahal sedunia ini, 700.000 per kilo, kata Prabowo. Nih. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Nih ya, ini mungkin setelah pulang, nih Bu Susana itu pasti akan langsung merasa terfitnah gitu loh, atau mungkin dijauhi teman-temannya karena dianggap korupsi dan gak jujur. Bisa-bisanya ya loh. Sumpah baru kali ini guys, gue malu punya presiden. Kok bisa seasbun ini loh. Tapi setelah ini pasti para ternaknya atau buzzernya akan berlomba-lomba membuat video klarifikasi guys. Dan narasinya pasti akan seperti ini. 700.000 per kilo itu bukan salah sebut, karena itu termasuk salah satu strategi intelijen Kopassus. Ayo, mau bilang apa lagi nih para buzzer nih? Pasti kan bilang seperti itu kan? Strategi intelijen Kopassus. Gasmu tuh. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Kalian jangan kaget ya, helmku miring ya, karena yang berpidato ini lebih miring lagi. Coba kalian dengar pidatonya. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Gimana? Masih sehat mental kita? Hah? Buruh harian mengupas bawang, upahnya 700.000 per kilogram. Berapa harga bawangnya sekilo kalau dijual ke pasar? Sehatnya presiden kita ini, presiden mulai itu, gak presidenku itu, sehatnya bapak ini. Hah? Kalaupun informasi itu dari staf-stafnya, dari menteri-menterinya, ya, dari sekretarisnya, masa dia nggak mikir bawang 700.000 per kilo? Yang aneh, yang berikutnya, kapan pemerintah mengadakan rekrut orang-orang yang datang ke gedung ini? Ada yang berbagai daerah, berbagai profesi. Tapi kalau kulihat dari penampilannya nggak cocok buruh harian. Terlalu glowing wajahnya. Tapi itulah memang pemerintahan Prabowo, pemerintahan ngibul, suka berbohong kepada rakyatnya. Itu aja. Itu aja, mulai dari kampanye sampai sekarang. Teruslah kita dibohongi, terus kita dibohongi. Kemarin ada gilingan padi, penghasilannya 2 triliun per bulan. Ada padi di sawah, 1 hektar menghasilkan 40 ton. Harga per kilonya 70.000. Sehat nih, buat malu aja ini, Bah. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Udah, kalau begini berhenti saya jadi kuli bangunan. Mending jadi buruh kupas bawang aja. Lumayan loh, 700.000 per kilogramnya. Bayangkan, kalau sehari bisa ngupas 10 kilo, udah dapat 7 juta. Belum kalau sebulan saya kerja full, udah bisa beli Pajero saya.
daripada jadi kuli bangunan. Gaji cuma 100.000 per hari. Itu pun udut sama makanan nanggung sendiri. Ih. OTW, Sherlock, di mana Ibu Susana ini kerja? Aku pengen gabung juga jadi buruh kupas bawang. Lumayan loh, lumayan. Teman-teman mungkin sampai saat ini hidupnya masih sederhana ya. Dari HP-nya yang butut, jelek, dan kemudian kuotanya terbatas. Karena apa? Hidup kita yang punya HP jelek itu lebih beruntung. Karena apa? Karena presiden kita seolah-olah memang kayak nggak punya HP. Apa beneran nggak punya HP guys ya? Karena dari apa yang dilaporkan bawahannya itu nggak sesuai dengan di lapangan ya. Seperti MBG ya, yang katanya satu porsi itu ada satu potong daging sapi, padahal sekedar bumbu rokok rasa sapi. Mungkin benar-benar gak punya HP ya, saking sederhananya dari seorang presiden kita. Nah kali ini ada suatu yang ada di pidatonya Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa pengupas bawang merah itu 1 kilonya itu digaji 700.000. Ini belum yang lain guys ya, yang diparodikan dengan lucu sekali oleh para netizen di Konoha. Dan seperti apa selengkapnya? Yuk kita lanjut. Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Betul? Lu nggak bisa bohong sama gue udah ngerti lu. Dolar naik, Saya diam. pajak naik, Saya juga diam. sako naik, Saya juga diam. tetapi hari ini harga kopi ikutan naik. Saya sampaikan, Saya akan lawan. Merdeka! Pencapaian terbaiknya, Negara paling korup di dunia. penduduknya, Paling miskin nomor 2 di dunia. bayar pajaknya, Paling tinggi se-Asia Tenggara. gaji rakyatnya, Paling rendah se-Asia Tenggara. koruptornya, Paling sejahtera se-alam semesta. merdeka! 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 Kita harus Makan. Makan ya. Makan. Presiden boleh ngomong bajingan boleh nggak? Boleh Pak. Boleh. Kadang saya juga suka ngomong kayak gitu Pak. Boleh. Boleh lanjut. Ayo lanjutkan Pak. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Presiden boleh Anjing. goblok. Yang nyinyir biar. Dan ada yang nuduh. Ada. Oh, Prabowo bikin MDG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Presiden boleh ngomong bajingan boleh nggak? boleh Pak, boleh aja. Mau ngomong aja, nggak apa-apa. Aku nggak tanya kalian. Bajingan ini. Anjing. Wes, kono lah, sak karepmu. Do perang dhewe-dhewe, aku tak nerus kelehku ngopi. Apa? Jangan ada muka sedih. Ada muka sedih. Popoji yang sedih. Lu jangan nantang gue lo. Kenapa sih Pak marah-marah Pak? Siapa? Kan mereka ngejek Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Gak ada yang ngejek. Gak ada yang ngejek.
Jangan baper kenapa, Pak? Mata gue, Pak. Masa baper, Pak? Mata gue, Pak. Ya memang kalau dipikir-pikir ya, seperti seorang presiden, ya presiden loh ya, bukan Prabowo Subianto, presiden gitu ya, itu tidak bisa berlogika ya, dan seperti seolah-olah apa yang dikatakan bawahnya itu benar. Seperti kemarin contohnya, bahwa 1 hektar sawah itu bisa menghasilkan 40 ton. Kalau dikurs rupiah gitu ya, 70.000 per kilo. Berasnya mau jadi 100.000 ya. Kalau digiling. Dan itulah kenyataannya guys ya. Dan bayangkan ya, 1 hektar itu katanya bisa 70 juta. Petani pasti ketawa ngeliat dari isi pidato itu ya. Bahkan orang yang nggak pernah sekolah, nggak pernah makan bangku sekolah gitu ya, kayak ketawa ngeliat dari seorang pidato seorang presiden gitu ya. Dan ini menjadi sebuah wacana yang lucu dan begitu tenar ya. Mungkin sudah sampai nih kepada negara tetangga yang suka melihat video-video pidato seorang presiden. Kayak kocak banget gitu ya. Pantes kalau Cak Lontong ya, yang selama ini menghibur kita dengan candaan dan komedian dengan stand up yang sangat lucu, kita nggak perlu lagi. Karena setiap saat pasti omongan presiden gitu ya, itu lucu dan kemudian amat sangat renyah sekali ya untuk membuat kita ketawa gitu. Karena isinya sangat lucu gitu ya, sangat gokil banget. Apalagi diparodikan oleh masyarakat. Karena semua yang sampaikan itu substansinya itu nol sekali ya. Isinya lo, gue, dasmu gitu ya, bajingan dan sebagainya. Itu nggak sesuai dengan narasi memang ya, dari apa yang mungkin dibuatkan oleh staf kepresidenan. Karena kan sempat kemarin kan kecolongan ya, bahwa narasi yang disampaikan Prabowo Subianto, presiden maksudnya, itu membahas nuklir dan sebagainya, padahal itu nggak ada di teks. Ya mungkin ini suatu kecolongan ya. Mungkin perlu diingatkan ya kalau mau pidato dan amat sangat beri notifikasi, Pak tolong ya sesuai teks gitu. Oke lah ya, improvisasi dalam pidato itu sangat diperlukan ya, apalagi sebagai kepala negara ya, yang mungkin ada suatu hal yang ingin ditambahkan. Tetapi tolong dong yang ditambahkan sesuai substansi ya, sesuai dengan realita dan keadaan. Biar nggak terlalu lucu. Tapi kalau lucu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.